Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus, baik pembibitan, pembesaran maupun di pemasaran ya. Jadi yang mau tanya langsung bisa chat di WA saya di 0816658779 ya. Mau telepon langsung juga boleh. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Handoko yang ada di Cilacap ya. Selamat pagi Pak Suwandi. Saya mau bertanya tentang masalah bibit. Selama ini saya mencari bibit dari wilayah saya di rawa-rawa. Saya bawa pulang kemudian saya pelihara. Sebagian ada yang hidup, sebagian ada yang mati. Nah, bagaimana Pak membedakan bibit yang berkualitas bagus dengan bibit yang tidak bagus, Pak? Mohon penjelasannya. Jadi kalau bibit sama-sama bibit budidaya maupun bibit dari alam, kita secara fisik nggak bisa nih membedakan. Nggak bisa membedakan mana yang bibit dari alam, mana yang bibit dari hasil budidaya ya. Nah, kualitas bibit yang bagus itu sejak mulai dari prosesnya kita tahu ya, proses pembuatan benihnya, proses perawatannya, sehingga ke depan kita berharap mendapatkan pembesaran yang hasilnya maksimal. Contoh, saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kita mengambil bibit dari alam. Ya, kemudian kita besarkan. Kita nggak tahu tuh induknya seberapa besarnya, induknya seberapa itu udah matang gonat atau belum saat ikan itu mijah di alam. Kemudian kita bawa pulang, padahal induknya mungkin sejempol ini, sudah bertelur. Kemudian kita bawa pulang, kemudian kita besarkan. Jangka waktu 6 bulan, ya, target yang kita harapkan tidak sesuai, kok masih kecil-kecil. Sehingga kita sudah dengan waktu yang kita keluarkan, ya, sudah kita perawatan, kok ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, itulah yang menurunkan kualitas benih, sehingga benihnya tidak besar-besar. Beda dengan hasil budidaya. Kalau hasil budidaya kan Bapak itu beli benih di tempat yang pembenihannya jelas, induknya juga jelas, sehingga meminimalisir resiko benih yang tidak baik. Sehingga begitu dibesarkan ya hasilnya bagus, karena induknya betul-betul sudah matang gonat dan perawatannya juga dibuat sebaik mungkin. Nah, jadi bisa dibedakan nanti saat pembesaran. Tetapi kan sudah memakan waktu nih. Sudah memakan waktu, waduh, sudah membesarkan sampai 1 tahun kok masih sak jempol gitu kan. Sudah waktunya lama, pakannya habis banyak. Nah, ini sudah membuat kita menjadi merugi ya. Dari sisi pakan kita rugi, dari sisi waktu kita cukup lama kita nggak berharap panen karena masih kecil. Ya Pak ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau memang mau niatnya pembesaran, serius untuk bisnis, serius untuk betul-betul jadikan ladang usaha, cari benih-benih yang berkualitas di tempat pembibitan yang jelas. Kalau hanya sekedar kita mencari mungkin murah. Ya, bibit dari alam kan orang jual murah-murah, 200 rupiah, 300 rupiah, 500 rupiah. Kenapa? Mereka tidak merawat. Mereka tidak merawat, tidak merawat dari larva, tidak mengawinkan, tidak makani induknya dengan ikan. Ya, mereka tinggal nyiduk di sawah, bawa pulang jual. Kadang pun nggak mau makan pelet pun kadang dijual. Nah, 200, 300. Sementara di tempat pembenihan yang betul-betul kita benihkan harganya misalnya 1.000 rupiah per ekor. Kadang orang melihat murahnya saja, tapi tidak melihat kualitasnya. Contoh misalkan, benih padi itu yang sudah diplastiki itu, sertifikat. Ya harganya tentu lebih mahal dengan bibit yang didapat dari sawah. Ya Bapak minta orang yang panen padi 1 kilo, paling cuma berapa? 3.000, 4.000 kan? Murah dapatnya. Beda dengan yang sertifikat. Ya, benih sertifikat 15.000 1 kilo, bisa 5 kali lipat lebih mahal. Ya, atau bahkan bisa lebih mahal lagi. Nah, disitulah bedanya Pak. Jadi kalau untuk pembesaran, seorang peternak yang memang jumlahnya besar tentu akan memilih benih yang berkualitas. Mereka tidak hanya berpikir murah, tapi waktu itu penting saat pembesaran. Ya, mungkin di luar sana banyak yang iklan kan murah-murah tuh Pak.
Bisa searching aja di Google itu, lihat untuk perbandingan. 300, ukuran 34, 300, ukuran 34, 500 gitu kan. Ya, tapi pada saat ditanya induknya mana, jelas pembibitannya ditengok. Cuma satu kolam terpal saja. Ukuran 3 kali 4 cuma satu kolam. Nah, induknya mau taruh mana? Mana jumlah induknya? Di mana pembibitannya? Nggak ada, nggak jelas. Disitulah yang membedakan kualitas benih. Ya, jadi pentingnya di saat kita membedakan pembesaran dari benih yang tidak jelas dengan yang jelas. Oke Pak ya, sedikit penjelasan saya mungkin bisa menambah wawasan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Purwo yang ada di Bandung. Assalamualaikum Pak Suwandi. Ya, waalaikumsalam. Saya Purwo Pak dari Bandung. Seperti yang ditayangkan di YouTube, Bapak, untuk ini saya mohon info tentang bibit ikan gabus dan bagaimana harga dan cara pesannya. Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi berkaitan dengan benih, pemesanannya Bapak bisa nanti chat ke WA saya, pemesanan nanti transfer Pak. Jadi transfer, kemudian nanti barang dikirim ya, transfer ke sini, kemudian berikut ongkos kirimnya sesuai dengan alamat Bapak di mana, nanti baru dikirim. Ya, prosedurnya seperti itu Pak. Dan kita sudah cukup lama melayani pemesanan dan pengiriman baik lewat darat maupun udara. Aman Pak, insya Allah aman. Pertanyaan berikutnya dari siapa ya ini? Udah ada namanya. Yes. Assalamualaikum Pak, maaf sebelumnya mau tanya. Saya beli ikan gabus dari petani gabus 5 kuintal. Saya tampung di rumah. Setelah 3-4 hari banyak luka-luka, hampir mati. Wah, banyak sekali nampungnya 5 kuintal. Setelah saya tampung di rumah 3-4 hari banyak luka-luka, hampir mati semua Pak. Saya kasih makan pelet, banyak yang tidak mau makan. Soalnya harga di pasar sekarang lagi hancur. Pikiran saya tampung dulu biar harganya stabil. Kalah saing sama gabus setruman. Mohon masukannya Pak, cara merawat ikan gabus tampungan agar hasilnya baik. Jadi kalau Bapak itu nampung ikan gabus, apalagi dalam jumlah besar, pemain ikan gabus untuk yang konsumsi ini, itu hati-hati Pak. Jadi kalau mau main ikan gabus sebagai pengepul ikan gabus, harus betul-betul hati-hati dalam memilih supplier. Ingat, banyak para pemula memulai budidaya ikan gabus, khususnya di sektor nampung itu, yang mau nampung dulu, ya mungkin bisa dikatakan mau bikin induk atau mau nampung jadikan di pembesaran, atau mungkin nampung untuk dijual kembali sebagai pedagang. Nah, ini resikonya besar sekali. Resikonya apa? Resikonya pada saat nampung kematian tinggi. Ya. Tiap hari mati terus, kemudian nanti habis. Jadi pengalaman saya pun saya alami 12 tahun yang lalu nampung gabus. 2 kintal dibuang, 1 kintal dibuang karena apa? Mati. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak untuk nampung ini, pertama, kalau Bapak mau nampung ikan gabus tangkapan alam, jelas pastikan penangkapnya atau pengepul dari hasil tangkapan sebelum Bapak beli itu adalah ikan-ikan yang memang bukan ditangkap dari hasil setruman. Banyak para pengepul yang tidak jujur, mereka bilang ini tangkapan pancing, tetapi ikan ini adalah ikan hasil setruman. Ya, jadi butuh kejujuran dari si pengepul. Ya, kalau saya biasanya bilang, oke, 1 kintal saya beli, tetapi tampung dulu 1 minggu. Berani nggak dia? Ya kan? Misalkan ikan itu 1 kintal, dia mau tawarkan ke saya, kemudian saya bilang, tampung dulu 1 minggu di tempatmu. Kalau 1 minggu hidup, saya beli. Ya, harga nggak masalah, timbang 1 kintal, 1 minggu kemudian tetap 1 kintal. Dia bilang, nanti kalau ada penyusutan saya yang tanggung. Ya, tetapi pastikan ikan itu hidup. Kalau si pengepul itu berani Pak menampung 1 minggu minimal, atau mungkin bahkan lebih, beli Pak, tidak masalah. Ya, itu masa-masa kritis buat seorang pengepul ikan gabus di situ Pak. Jangan main-main dengan ikan gabus. Banyak yang langsung gulung tikar, beli 5 kintal, besok sudah berhenti. Kenapa? Mati semua ikannya.
Jadi pertama yang diperhatikan itu kejujuran dari pengepul itu, bahwa di situ bukan ikan hasil setruman. Kemudian ikan itu dipegang, Pak. Ikan yang hasil setruman itu badannya kasar, kaku gitu. Lendirnya sudah berkurang banyak, jadi tidak licin lagi, kasar. Terasa sekali kasarnya. Dan badannya kaku, sudah tidak lagi lemes ikan gabus itu. Walaupun mungkin badannya hitam, masih hitam legam itu, loreknya masih muncul. Tapi dipegang aja kaku. Kalau sudah kaku itu umurnya nggak lama, paling 1 hari 2 hari mati itu. Ya, jadi perhatian. Kemudian dilihat badannya. Kalau badannya ada merah-merah, bintik-bintik merah dari sisik-sisiknya, kulitnya itu, jangan dibeli. Jamin itu umurnya nggak lama lagi, paling 1 hari 2 hari sudah mati. Jadi tanda-tanda fisik yang dikeluarkan oleh ikan pada saat ikan itu memang hasil setruman atau hasil penangkapan dengan cara yang kurang baik. Ya, jadi kalau Bapak mau jadi pengepul, hati-hati. Ya, ikan gabus itu kalau sudah luka, dia lemah sekali. Tapi kalau dia nggak luka, kuat sekali ikannya. Ya, itu perlu dipelajari sehingga Bapak tidak merugi. Sudah nampung 5 kuintal, ya kan? Kalau misalkan sekilo 50.000 aja udah berapa kan? 25 juta. Harus mati kemudian tidak bisa dijual. Dan ingat, kalau ikan yang hasil setruman itu begitu ditampung di kolam, malam itu mati, besok pagi itu sudah seperti busuk. Bekas lukanya itu mateng, ya. Jadi dagingnya itu mateng. Kita pakai tangan, kita pegang gini aja sudah seperti hancur dagingnya. Jadi dagingnya sudah tidak bagus lagi untuk dimanfaatkan. Ya, itu Pak ya, silakan nanti bisa dicoba. Dan saya cukup prihatin kalau Bapak beli 5 kental kemudian mati. Nah, itu pengalaman berharga untuk memulai lagi, Pak. Jadi hati-hati. Kemudian dalam proses penampungan ikan dari tangkapan alam itu, Pak, ya setelah tadi ikan itu memang ikan bukan hasil setruman, kalau memang di situ Bapak punya kolam tanah, masukkan aja di kolam tanah dulu. Ya, masukkan aja di kolam tanah dulu kalau memang ada. Dengan cara bisa dengan dimasukkan langsung, bisa dengan dikaramba apung, jaring apung itu, sehingga nanti ngambil ikannya lebih mudah. Kalau mau ditampung di kolam semen, tampunglah di kolam semen dengan cara sudah mengendapkan air. Paling tidak lebih lama lebih bagus, 10 hari, 1 minggu mengendapkan. Setelah itu baru untuk nampung ikan gabus dari alam. Itu juga bagus, nanti ikannya sehat-sehat. Ya, dan populasinya jangan terlalu padat. Dan saat kita mulai menampung sampai ikan itu beberapa hari, 3-4 hari, tidak usah diberi makan. Karena apa? Ikan itu pasti belum mau makan. Kalau memang mau makan, dikasih makanan berupa ikan-ikan hidup yang pada saat sisa tidak akan mengotori air. Ya oke, tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana, karena kita masih akan mengulas tentang seputar budidaya ikan gabus, agar teman-teman pemirsa sekalian sukses dalam budidaya ikan gabus. Jadi kita sukses bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.